Hi, hello. Welcome to Broadcast Digital Indonesia with me, Sam, as your host. And tonight we have a special guest. Ya, Hello. halo. Hi. Seperti biasa di program kita kali ini Resonan kedatangan tamu yang istimewa Ya, dan kita memang seperti biasa meminta kepada tamu kita untuk memperkenalkan dirinya. Silahkan. ya. Jadi perkenalkan, saya Vladimir Yohan Kaviar, salah satu putra Papua yang ada di Bali. Oke. Saya dari sekarang kuliah studi ilmu hukum di Universitas Warmadewa, Denpasar. S1 atau S2? S1. S1. Ya, Vladimir sounds like a Russian. Are you? iya. No, I'm real Papuan. Real Papua. Iya, of course. Indonesia dong berarti. Iya, Papua adalah Indonesia. iya. Welcome brother Vladimir atau biasanya mungkin Disapa Yohan. Johan, Ya. Johan. Ya. Johan atau Johan? Johan bisa, Yohan bisa. Jadi Yohan itu nama dari kakek saya, Yohan. Johan. Ya. Tapi kawan-kawan manggilnya Ochan bisa, Yohan bisa, Joe bisa. Joe. Oh, Ya. so sweet, huh? Iya, itu panggilan rumah saya. Okay. Ya, Well, nice to meet you, Joe. nice to Selamat meet you. datang di program Resonan di Ya. Broadcast Digital Indonesia. Senang sekali kita bisa bincang-bincang malam ini, Iya, terutama kita kedatangan saudara dari Papua, meskipun tinggal di Bali. Tidak mudah buat kami ya untuk bisa mengakses atau bisa berkomunikasi seperti ini. Kenapa ya? Mungkin saya juga punya asumsi ketika saya melihat kawan-kawan atau saudara-saudara Papua yang ada di Bali ataupun ketemu di daerah lain, iya, seperti ada jarak kita. iya, Why? Kenapa itu biasanya? Apakah juga demikian yang dipikirkan oleh kawan-kawan iya. atau saudara-saudara putra Papua kepada kami yang ada di pulau lain ini? Iya. Sebenarnya sih kalau dari saya ya, asumsi-asumsi ini yang muncul itu biasanya dari diri kita sendiri. Karena kita masih berpikir eh, dia orangnya seperti begini, seperti yang kita lihat seperti begini, atau beberapa orang lihat seperti begini. Yang kurang dari kita itu komunikasi. Ya, Komunikasi. ya sebenarnya kalau kita berbicara, kita komunikasi, kita bertemu langsung, jangan dulu ada asumsi, tapi langsung berkomunikasi. Saya jamin kok orang Papua itu baik semua. Disclaimer, just like what we did today, I just met you. Yeah. Kita baru ketemu tadi sore Yeah. di sebuah coffee shop. Coffee shop, ya. Tidak ada asumsi, kemudian saya mencoba senyum dan Anda juga Balas mencoba senyum. senyum. Ya. Ini bukan berarti ada cinta di antara kita seperti saya. Iya, iya. Cinta sebagai sesama anak bangsa. Benar. Kemudian kita berkenalan dan kita banyak membahas hal-hal lain yang seru. Ya, We have same common as Ya. putra bangsa. ya. Tertarik untuk membahas apa sih yang sekarang ini terjadi di antara benak-benaknya putra bangsa. Karena Iya. sedih nggak sih melihat atau mendengar, menyaksikan mudahnya di antara kita, sudah kita beda kulit, beda Iya. suku, gitu, dibentur-benturkan. Betul. Kemudian ya tadi, asumsi. Well, yes, frankly speaking di awal saya mengatakan, saya kalau ketemu kawan-kawan atau saudara-saudara dari Papua lewat, saya sebenarnya pingin menyapa, tapi enggan. Iya. Takut ya, takut siapa Tampangnya tahu kan salah. serem, tapi sebenarnya enggak ya. Iya. Kita memang tampangnya sangar-sangar, tapi hati kita itu hati bersihnya kayak sagu. Ouch. Ya, putih. Dan Yes. baik sebenarnya. Ya, berarti memang karena kita ini satu dibatasin oleh asumsi-asumsi. Iya. Kemudian Kurangnya komunikasi yang tadi kurangnya saya bilang. komunikasi. Biasa kita ditipu sama handphone. Handphone ya. Iya. Bahkan HP. mungkin sesama suku saja Iya. atau teman dekat saja kita sering berantem gara-gara kurangnya Komunikasi. Komunikasi di handphone nggak punya intonasi, Iya. tidak punya ekspresi. Benar. Jadi kadang misalnya ya seperti bahasa biasa kita bilang dengan yang tidak ya kayak misalnya saya sapa biasanya kamu di mana gitu. Tapi mungkin dia dalam posisi emosi, dia kiranya saya bentak dia gitu. Nah, itu yang biasa muncul juga akhirnya kesalahpahaman komunikasi itu. Kembali lagi asumsi. Iya, Berarti sekarang semester berapa nih? saya 5 sekarang. Semester 5. Semester 5, ya. Berorganisasi juga? Saya- Atau ada komunitas-komunitas mungkin bagi Iya. putra-putra Papua di Bali atau di beberapa daerah? Ya, kebetulan saya baru terpilih jadi ketua komunitas, bukan komunitas sih, lebih ke ikatan keluarga besar, masyarakat dan mahasiswa Papua di Bali. Boleh disampaikan mungkin Iya. visi misi dari apa tadi namanya ikatan? Ikatan Mahasiswa Masyarakat Papua Pulau Bali. Pulau Bali.
Jadi Ya, mengumpulkan IMAPA IMAPA. Bali. Ya. Jadi mengumpulkan putra-putra Papua yang Ya, ada di di Bali, seluruh Bali, seluruh seluruh Bali, pulau Bali. untuk menjalin komunikasi yang Iya, baik tadi itu. benar. Bukan ikatan untuk Nah, jadi ikatan keluarga kami ini lebih ke kekeluargaan, di mana kami hadir untuk menjaga, melindungi, menyelesaikan masalah antara orang Papua sendiri. Kita juga tidak terlepas dari problem antara orang Papua. Masalah pacar pun bisa berdampak besar sama orang Papua di sini. gitu. Iya, bisa jadi. Itu kan di daerah pun demikian. Makanya kita menjaga itu di sini. Kenapa organisasi ini hadir? Supaya kita menjaga. Lebih ke kekeluargaan sih organisasi ini. Apakah ada misi juga untuk bagaimana menjembatani bisa berkomunikasi Iya. kepada saudara-saudara bangsa lain? Oh, tentu Orang saja. juga. Kita kan hadir di Bali, organisasi ini hadir dari latar belakang mahasiswa. Tentu kita punya visi misi di mana kita harus mengembangkan Papua itu tersendiri ya. Mengangkat nama Papua, di mana tadi asumsi-asumsi orang terutama di Indonesia ya, itu mungkin sedikit berbeda dengan Papua, tapi kita hadir, organisasi ini hadir, organisasi IMAPA Bali ini hadir, supaya bagaimana asumsi itu bisa kita perbaiki, yang salah kita benarkan, dan yang kurang mereka pahami kita kasih tahu dengan jelas bahwa kita orang Papua yang sebenarnya gini loh, gitu. Jadi wadah juga sebagai humas Ya. juga Ya, seperti itu ya. pastinya. Nice. Kemudian tadi kan saya menyampaikan asumsi-asumsi dari sisi kami. Ya. Lalu bagaimana? Adakah asumsi-asumsi kebanyakan dari kawan-kawan atau saudara-saudara Papua terhadap kami Iya. Sebenarnya sih yang bukan putra Papua? yang bukan putra Papua, sebenarnya kami di Papua itu sudah hidup dengan berbagai macam orang dari mana saja. Jadi untuk sebenarnya asumsi-asumsi itu sendiri tidak ada. Cuman kami mendapatkan asumsi-asumsi itu dari orang-orang ketika kami datang ke tempat baru. Nah, mungkin orang ini belum pernah ketemu sama kami, tapi di tempat kami di Papua, kami begitu terbuka sama siapapun untuk datang dan hadir. Di sana banyak pendatang yang menjual apa kayak orang Bugis, orang Toraja. Jadi banyak orang-orang baru, orang Jawa datang ke tempat kami. Jadi kami sudah biasa dengan itu. Namun kadang kami datang ke tempat baru, ada banyak pandangan-pandangan orang yang membuat kami berasumsi sama begitu dengan mereka begitu. Oke. Biasanya asumsinya seperti apa? Ya, kita dianggap suka memberontak, kadang juga suka dibilang, "Ah, kamu orangnya begini." Kadang ada sedikit yang kita anggap itu rasis, bilang kita nggak suka mandi, kadang juga bisa bilang begitu, atau bau. Nah, itu juga salah satunya kita pernah dapat gitu. Tersinggung nggak? Sebenarnya sih pribadi tersinggung, tapi kalau saya pribadi ya, bagaimana kita lebih mengoreksi diri kita. Karena biasanya kalau saya belajar, pandangan orang itu yang kita tunjukkan itu yang menjadi persepsinya orang terhadap kita. Jadi kalau kita tunjukkan baik, contohnya saya di kampus, saya selalu style dengan penampilan saya yang orang Papua yang bersih, rapi, dan saya mendapatkan begitu banyak orang tuh macam terpesona, wow kamu ganteng sekali, kamu ganteng. Jadi ini yang saya mau tunjukkan ke teman-teman Papua juga, di saat kita bisa memberikan yang baik, asumsi orang itu pun akan baik terhadap kita. What you give is what you get. Yang saya lakukan sejauh ini sih banyak ya, banyak yang bisa saya coba untuk bagaimana merubah orang-orang itu tersendiri. Pertama sih saya melihat dari first impression-nya saya terhadap orang-orang yang melihat saya, itu yang saya coba bagikan untuk teman-teman. Oke. Dan pastinya tidak mudah sebagai seorang ketua dari organisasi atau ikatan. Iya, Banyak pemikiran, banyak benar. mindset, banyak keinginan Iya. dari saudara-saudara Papua. Hmm. Apa tantangan terbesar menjadi ketua IMAPA tadi? Iya. Tantangan saya terbesar itu menyatukan orang Papua itu sangat sulit. Itu bagi saya ya. Kita Bagi orang datang Papua sendiri juga susah. susah sekali. Jadi kita orang Papua ini kalau mau saya bilang, bukan saya bilang kenyataannya, kita hidup dalam dua ideologi yang agak berbeda. Bukan agak berbeda, tapi saya bilang bisa dibilang berbeda ya. Saya menceritakan ini karena ini yang saya rasakan sebagai mahasiswa Papua. Di mana ada satu ideologi Papua merdeka. Ini saya terserah open-open aja. Oke, ya. Ya, Kita di dan sini juga mencoba untuk ya, netral. dan ada juga yang sering mereka bilang ideologi NKRI harga mati. Nah, dua ideologi ini yang kadang ada di orang Papua yang bisa membuat perpecahan itu terjadi antara orang Papua tersendiri. Tapi saya di MAPA Bali, saya hadir supaya bagaimana dua ini bisa satu dalam wadah kekeluargaan ini. Kita menjaga supaya jangan sampai ini menjadi perpecahan, tapi ini menjadi kita saling melengkapi gitu dalam IMAPA Bali ini. Ini menarik. Iya. Adanya dua ideologi tadi. Iya. Saya kali lagi berasumsi, tolong dikoreksi. Iya. Kemungkinan saudara-saudara kita yang memiliki keinginan
yang tadi merdeka, Mhm. mungkin mereka belum memahami apa visi misi dari pemerintah bangsa Indonesia, kemudian saudara-saudara sebangsa setanah air ini kepada mereka. Ya itu tadi, mungkin juga mereka berasumsi Iya, tidak adanya keadilan dan segala macam. Iya. Padahal seandainya mereka membuka komunikasi, iya, kita sebagai anak bangsa pasti ada jalan keluar. iya, Ya, saya melihat ada otonomi khusus dan lain-lain Iya. untuk Papua, ya kan? Benar nggak yang saya kemukakan tadi? Iya. Kemungkinan adalah karena, well, what do you think? iya. Mungkin saya juga tidak bisa, ya begitu. Kalau saya sendiri, saya tinggal di tempat yang memang benar-benar sudah maju di kota Sorong ya. Saya tidak bisa berkata mewakili teman-teman saya semua. Ada juga teman-teman saya dari daerah pedalaman. Mereka mungkin tidak merasakan keadilan yang seperti saya rasa. Jadi kita berbeda. Maksudnya mungkin penyampaian mereka itu apa yang mereka rasakan di tempat mereka itu menjadi beban moral perasaannya mereka itu yang mereka tuangkan sampai saat ini. Jadi tinggal kita bagaimana menuangkannya dengan cara yang baik. Iya, benar Sehingga sekali, of course. tetap Dad. menjaga kerangka persaudaraan Iya. bangsa tanah air ini yang perlu kita jaga. Benar. mungkin. Ya, kemudian berapa banyak mahasiswa Papua yang ada di Bali? Saya belajar dari beberapa kegiatan yang kita buat sebelum pandemi ya. Ya. Itu bisa mencapai 400 atau 500 orang Papua di Bali. Di Bali sendiri. Mahasiswa, pelajar, dan masyarakat Papua di Bali. Dari seluruh tanah Papua. Iya, dari seluruh. Dari Sorong sampai Merauke. Oke. Iya. Kemudian apa yang akan Anda kerjakan dalam waktu dekat Iya. di IMAPA ini? Sebagai mahasiswa ya, saya dari latar belakang mahasiswa, tentu saja yang menjadi visi dan misi saya dan program unggul saya yaitu mengembangkan SDM orang Papua. Di mana kita bisa melatih diri kita sendiri dan melatih orang lain dan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita orang Papua itu bisa maju dan bisa membangun daerah kita dengan baik. Bagaimana caranya? Itu yang saya masukkan ke dalam visi dan misi saya. Boleh disebutkan? Mungkin kita mengadakan hal-hal seperti seminar, pagelaran mengangkat hal-hal Papua dengan budaya. Itu yang kita coba garap dan kita bawa dalam IMAPA Bali. Jadi menekankan kepada edukasi dan peningkatan Ya. kualitas SDM. Iya, Karena ketika SDM-nya ditingkatkan, knowledge-nya segala Iya. macamnya, it's gonna be easy for everything, Iya. right? benar sekali. Kemudian, apakah Anda merasakan memang belum semuanya tersentuh dari infrastruktur atau apapun di sana? Iya. Memang di Papua itu karena medannya sulit, jadi memang saya lihat juga sudah ada upaya-upaya dari pemerintah, tapi memang butuh proses ya untuk menyeluruh di sana. Takes time, kan? Iya, Dan pasti juga tetap ada iya, rasa tidak puas. benar, Kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang, benar, correct? benar. Well, selamat atas tugas barunya. Iya, Dan semoga kita sebagai anak-anak muda ini bisa meneruskan impian dari pendiri-pendiri bangsa, benar. menyatukan dari Sabang sampai Merauke, Iya, kemudian memiliki visi misi yang sama, menjadi anak bangsa yang mulia, Iya. yang setara, dan kita menjadi sejahtera. benar. Dan itu perlu sebuah effort yang keras untuk mencapai itu. Salah satunya tadi peningkatan SDM. Benar sekali. Mungkinkah nanti kita bisa bincang-bincang lagi untuk Oh. membahas hal lain? Tentu saja. Nanti coba saya panggilkan juga teman-teman saya biar Boleh. di sini kita bisa diskusi sama-sama. Diskusi sama-sama dan kita berusaha resonansi yang positif, Iya. sehingga menjadi jendela atau jembatan bagi teman-teman yang lain. Benar. That we are brother. Iya, Kita of masih course. bersaudara. Benar. Thank you, brother. Iya. Mungkin satu pesan saja Boleh? bagi Silakan. kita ya orang-orang Papua di Bali, lakukan yang terbaik di tempat ini, tetap jaga nama kita, nama Papua, dan juga jaga tempat di mana kita junjung ini, yaitu Pulau Bali. Mungkin dari saya gitu, lakukan yang terbaik sebagai mahasiswa, lakukan yang terbaik sebagai pekerja, pelajar, dimanapun kita berada, jadilah berkat bagi orang. Itu yang selalu jadi pegangan saya. Baik. Well, thank you so much for Iya. your time. Ya, terima kasih Kita juga. akan bincang-bincang lagi di lain waktu. Iya. Dan mungkin dengan saudara-saudara Papua lain. Ya, Thank you. Sekali lagi, sampai ketemu di siap. Terima kasih banyak. program selanjutnya.